Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semogalah kita senantiasa dirindukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dan untuk itu mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita. Semoga kita dikenang, dan juga kepada para guru kita dan seluruh orang yang pernah berjasa dengan kita, dan semoga Allah membukakan hijab dan rahasianya sehingga kita bisa lebih mendekati dirinya dan memperoleh berkah sebanyak-banyaknya pada malam Jumat yang mulia mubarakah ini. Ala hadihin niyah wa la kunitin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah minggu lalu, satu minggu sebelumnya, kamu coba. Kita membahas dua tangan Tuhan. Iya, sambil menunggu Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan dulu ada pembahasan yang amat sangat penting yang pernah kita bahas. Saya ingin bacakan ayatnya, surah Shad ayat 27. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun atau inni khaliqun basharan min tin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Inni khaliqun basharan min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Lalu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblisa, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Ini yang saya akan bahas sebentar Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan istikbar? Ada dua kata yang kita akan bahas pada malam ini, yaitu al-istikbar dan al-alin. Al-alin dan istikbar inilah yang akan menjadi penghijab
menjadi dinding yang memisahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Nah, ini juga yang saya akan bahas sebentar. Qala ya iblis, Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, yang pernah kita bahas minggu lalu. Saya ulangi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, bukan satu tangan. Perhatikan, sayangnya enggak muncul di sini ayatnya. Khalaqtu di situ Bapak Ibu sekalian bukan khalaqna. Khalaqtu I myself, ya kan, aku sendiri yang melakukannya, bukan khalaqna, we create. Jadi bukan we tapi I di sini. Jadi dirinya sendiri Tuhan yang menciptakan manusia, makanya itu manusia itu adalah handmade-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mungkin bisa disebutkan pabrik yang menciptakan. Kenapa? Karena diciptakan dalam keadaan Allah menggunakan khalaqna misalnya, dan kami menciptakan. Tapi kalau untuk manusia, khalaqtu, ya kan? Khalaqtu biyadayya, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Dalam ayat lain disebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepadanya rohku, gitu. Nah, poin di sini ada dua hal yang bisa menghalangi orang untuk sujud, Ibu Bapak. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud sujud. Ya. Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta biyadayya. Apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Astakbarta au kunta minal alim. Ada dua di sini. Astakbarta, apakah engkau takbur, menyombongkan diri, ya? Atau engkau termasuk yang mengangkat dirinya lebih tinggi, al-alin. Jadi ada dua hal, kalau manusia memiliki sifat ini, itu tidak akan mencapai puncak, Ibu Bapak. Pertama adalah istikbar. Itu sifat-sifat yang angkuh congkak. Manusia itu kan diciptakan dari lumpur, diciptakan dari tanah. Kalau ada perasaan suka memandang enteng kepada orang lain, itu sifat iblis. Itu sifat istikbar. Sekalipun nyata-nyata memang itu adalah orang yang sangat rendah dilihat dari status sosial, tetapi Allah paling tidak senang kalau hambanya itu takbur. Dalam banyak hadis disebutkan, takbur itu pakaianku, jangan ada yang memakai selain aku. Siapa yang takbur berarti memakai selimut Tuhan, dan Tuhan akan marah. Itu dalam hadis. Jadi yang kedua ada yang disebut dengan al-alin. Al-alin ialah orang-orang yang lebih meninggikan diri. Lain Bapak, kalau sombong menafikan yang lain. Kalau alin mengakui yang lain tetapi menganggap dirinya lebih tinggi. Iya, tapi saya tahu itu orangnya. Belumlah kelas kita. Dia mengakui memang pintar, tapi saya kira belum level. Tapi kalau istikbar, nggak ada apa-apanya itu. Beda kan Bapak Ibu? Dua-duanya ini bisa menjadi penghalang, tetapi yang paling parah itu ialah
istikbar. Jadi kalau ada istikbar, ada orang yang takbur di depan kita, tidak mengakui sama sekali kelebihan orang itu, dengan statement macam-macam, itu nggak ada apa-apanya kok itu orang itu. Tapi kalau yang lainnya mengatakan, itu memang hebat, tapi saya kira memang belum waktunya, dia masih harus menunggu giliran. Nah itu ada bentuk pengakuan, tetapi masih menganggap dirinya atau orang lain itu lebih tinggi. Yang pertama disebut istikbar, dan yang kedua disebut dengan al-alin. Sebentar kita akan jelaskan setelah azan, Bapak Ibu sekalian. Iya. Tadi kita ke surah Shad ayat 70 Bapak Ibu sekalian. Al-alin dan istikbar. Istikbar dari kata seakar kata dengan al-kabir, besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Istikbar yaitu rasa atau citra diri yang membanggakan dirinya seolah-olah yang lainnya itu tidak besar, yang dirinya sendiri yang besar. Itu namanya takbur istikbar. Kalau al-alin, dia tidak takbur penampakannya. Mungkin orangnya santun, tetapi ada penilaian ya. Jadi levelnya kepada penilaian, menilai orang itu lemah. Ya. Dan memang terselip di dalam dirinya bahwa dia lebih hebat. Saya ingin berikan satu ilustrasi, contoh di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan istikbar dan al-alin. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, qala iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangi engkau untuk sujud? Nah sekarang ibu bapak sekalian, sebelum sampai menjelaskan apa itu istikbar dan apa itu al-alin, apa yang dimaksud dulu dengan sujud. Sujud itu ibu bapak bukan berarti hanya untuk menjatuhkan mahkota yang paling tinggi kita itu ke lantai bawah yang paling rendah. Itu zahirnya sujud seperti itu. Yang paling tinggi di dalam diri kita itu adalah kepala, makanya itu disebut dengan kepala, pimpinan. Biasa juga kepala itu mahkota kita. Dan Allah pun mengistimewakan kepala ini karena satu-satunya yang dibungkus dengan tengkorak hanya benda halus di dalamnya itu. Ada helmnya Tuhan di sini nih. Dan di dalam tulang rusuk itu helm juga sih sebetulnya, tapi masih ada lubang-lubangnya. Yang paling sensitif itu sel-sel otak kita di sini. Ya, yang kira-kira 1,5 kilogram otak itu, tapi dahsyat, pernah kita bahas, dia bisa mengkonsumsi 30% dari total cadangan kalori yang kita makan. Nah, kemudian otak itu paling aktif di dalam diri kita sendiri. Nah, orang yang sujud itu menjatuhkan mahkotanya ke tempat yang paling rendah, istilahnya Quran tadi tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kerendahan dirinya dan sekaligus pengakuan bahwa Tuhan itu sebagai Allahu Akbar, iya kan? Makanya kita sebutkan Allahu Akbar. Di dalam sujud itu Bapak, Ibu, sujud itu harus ada bekasnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi
kelihatan di dalam mukanya itu ada bekas sujud. Seringkali difahami oleh sebagian di antara kita itu secara letterlet, secara lahiriah, bahwa harus ada bekas sujud, sehingga kalau dia sujud itu dia sengaja menggosok-gosokkan kepalanya itu di sajadah atau pakai batu atau segala macam, supaya seperti apa yang difirmankan Allah, simahum fi wujuhihim fi asar min asari sujud, ada bekas sujud di sini. Dari segi kebahasaan juga itu salah Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Arab ini yang disebut wajhun, wujuhun jamak lagi kan, wujuhun keseluruhan dari sini ini disebut wajah. Sedangkan yang ini jidat ini itu bahasa Arabnya jabhatun. Allah tidak mengatakan simam fi jabhatin. Ya. Ada asar sujud di dalam jibhaton. Jibhaton jidat. Ya. Tapi Al-Qur'annya mengatakan fi wujuhihim, di mukanya. Muka itu keseluruhan ini. Kalau kita membasuh muka kita kan, muka itu bukan cuma jidat, pipi juga. Apakah perlu hitamkan semua pipi? Itu merusak ciptaan cantiknya Tuhan. Itu berdosa loh Bapak Ibu. Sudah Tuhan menciptakan yang terbaik buat kita, ya. Kenapa harus dirusak-rusak? Padahal kita dianjurkan untuk mempercantik diri, bukan? Nah, ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud asar sujud di situ ialah ada kerendahan hati muncul setelah kita bersujud. Merombak sikap-sikap sombong, angku di dalam diri kita, itu bekas sujud. Meruntuhkan egoisme di dalam diri kita yang selama ini menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan, itu sujud. Maka itu disebut masjidon, tempat untuk sujud, artinya tempat untuk tempat untuk melawan ego. Maka itu disebut di sini mihrab, Ibu. Mihrab. Apa itu mihrab? Dari kata harbon. Harbon itu artinya perang. Jadi mihrabon, tempat untuk berperang. Memerangi apa? Memerangi nafsu. Ya. Jadi mihrab itu tempat yang khusus di sini untuk memerangi hawa nafsu. Maka itu disebut mihrabun. Masjidon, tempat untuk menyungkurkan diri, membersihkan seluruh egoisme yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Makanya itu, setiap kali kita masuk ke dalam masjid, ada salat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Mengkeramatkan masjid. Ya, tahiyatul masjid, menghormati, litakrimul masjid, tempat rumah Tuhan itu kan. Ya. Nah, masjid dan tempat untuk membuang seluruh perasaan dua tadi, al-ali dan apa? Istikbar. Gak bisa. Iya. Mihrab dari kata harbon, mihrabun. Di situ tempat untuk menggodok nafsu, meremukkan nafsu itu. Masjidun, tempat juga untuk, hampir sama dengan mihrab sebetulnya. Masjidun itu tempat untuk menyungkurkan
nafsu iblis kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan masjidun. Saya sering mengatakan bahwa manfaat tahiyatul masjid itu ialah agar masjid tempat kita sholat itu terasa masjid. Sebab apa Ibu Bapak? Tidak semua masjid itu rasa masjid. Ada masjid tapi rasa hotel. Ya. Ada rumah tapi rasa masjid. Maka itu ada hadisnya Rasulullah SAW, kita dilarang mendekorasi masjid seperti mendekorasi hotel, funduk. Dekorasi yang bisa membuat kehilangan citra rasa masjid itu yang nggak boleh. Masjid itu harus rasa masjid, bukan rasa serbaguna gitu kan. Di gedung serbaguna itu kan tidak ada salat tahiyat masjid di situ, walaupun juga dipakai untuk sujud. Misalnya kita salat Idul Fitri di gor. Tadinya setiap hari kita pakai lapangan bulu tangkis, tenis. Tiba-tiba digelar sajadah untuk Idul Fitri di situ. Nah, banyak di antara kita langsung tahiyat masjid, menghormati masjid, padahal belum pernah dipakai sujud. Sebentar lagi mau dipakai sujud itu pada saat kita ini. Ya memang bisa sih dipaksa-paksakan, al-ardu masjidun, bumi itu masjid. Tetapi perintah Rasulullah untuk salat tahiyat masjid itu ialah masjid. Bukan tahiyat masjid baru masuk ke rumah, oh tahiyatul bait gitu, bukan. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, istikbar itu seperti iblis. Contohnya, ya yang sebelah laki-laki ini dapat ini. Ya iblis, ma mana'aka antas sudah lima khalaqta biadayya. Astakbarta, ini ada dua. Astakbarta, apakah engkau takbur atau engkau al-alin. Al-alin itu artinya tinggi, meninggikan diri, merendahkan yang lain. Perbedaannya adalah kalau istikbar itu badannya pun juga ikut angkuh. Tapi kalau al-alin, akhlak perilaku badannya itu tunduk, tapi dalam pikirannya, kamu itu baru kemarin, kita sudah lama. Tetap sopan, tetap santun. Orang yang seperti ini disebut dengan al-alin, merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan, sehingga dia memandang enteng yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu namanya al-alin. Kalau istikbar memang gak ada apa-apanya Adam itu, dia dari tanah kok. Paham Bapak Ibu? Ada ayatnya. Contohnya, ketika Allah di dalam surah Al-Baqarah, saya bukakan satu, Al-Baqarah ayat 30. Di sini lain lagi. Kalau tadi itu kan bagaimana iblis. Kalau di sini bagaimana malaikat. Coba kita perhatikan Bapak sekalian. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Redaksinya beda sedikit. Ini pertanyaan Ini komentar malaikat terhadap Adam. Sikap malaikat terhadap Adam itu menampilkan sikap al-alin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Tadi kan iblis kan? Nah ini kepada malaikat.
Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat itu berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan? Iya kan? Memandang enteng di situ manusia itu. Di dalamnya menumpahkan darah, meskipun itu benar. Kita ini sudah menumpahkan darah dan kita sudah merusak alam sebetulnya. Dan yang paling penting di sini, ini tanda-tanda alin di sini. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Ya, sudah lama. Sedangkan si pendatang baru ini belum pernah beribadah. Lagi pula nanti kalau dia diciptakan, dia akan merusak alam dan lingkungan. Jadi di situ ada terselip al-alin. Sikapnya malaikat di situ bukan istikbar, bukan takbur, tetapi al-alin di situ. Menganggap dirinya kami kan sudah lama bertasbih. Orang yang sudah lama bertasbih berarti makamnya sudah tinggi kan? Iya. Kami yang mengkuduskan engkau sejak dulu. Kenapa manusia yang baru engkau ciptakan lagi pula nanti itu akan merusak lingkungan dan melakukan pertumpahan darah, itu kok dilantik jadi khalifah? Akhlaknya terhadap Adam bagus, tapi pertanyaannya dalam dirinya, dan itu dikomplain kepada Tuhan. Jadi tidak pernah disampaikan kepada Adam, hai Adam, kamu kan enak-enak aja baru diciptakan, tiba-tiba dilantik jadi khalifah. Kami ini mengambil hak saya lah, gitu. Jadi malaikat itu tidak berkomunikasi langsung dengan manusia, tidak menyatakan kekesalannya terhadap manusia. Itu alin. Ya, kadang-kadang kan Bapak, kita tidak suka terhadap seseorang, tapi kita tetap ramah terhadapnya. Dalam hati kita, ya itu nggak enak kalau nggak diajak omong. Soalnya pejabat, soalnya orang kaya, ya kamuflase, munafik, mujilah segala macam. Ya. Tapi dalam hatinya, itu kan gak ada apa-apanya itu. Nah, itu al-alin. Akhlak perilakunya bagus, tetapi pikirannya yang mengangkat tinggi-tinggi. Ini juga penghijab Bapak Ibu. Ini menghalangi kita untuk sampai kepada Tuhan. Tapi yang paling parah adalah istikbar. Malaikat iblis ini, ya. Kenapa saya harus sujud terhadapnya? Ya. Sampai bersumpah tuh, kita lihat ayatnya. Bersumpah-sumpah tuh saking jengkelnya. Jadi kalau orang sudah jengkel dan mumet sampai ke ubun-ubunnya jengkel, bersumpah di situ. Coba kita lihat kasarnya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat kan tadi tidak. Malaikat tidak mengatakan, aku diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah. Enggak muncul itu penghinaan kan? Tidak muncul penghinaan, tetapi mengangkat dirinya lebih baik daripada yang manusia itu. Itu namanya al-alin. Orang banyak yang terkecoh di sini. Pada umumnya yang sulit dirasakan di dalam diri seseorang itu sikap al-alin. Tapi sikap istikbarnya kita bisa bercermin kok, saya ini takbur ini. Nah. Bisa dibedakan Bu, al-alin dan istikbar. Dua-duanya baik itu istikbar maupun al-alin itu menghalangi orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghabiskan sikap-sikap al-alin dan sikap-sikap istikbar itu, maka kita harus sujud. Sujud inilah yang akan mengikis sikap-sikap istikbar dan sikap-sikap al-alin tadi. Makanya itu aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat itu untuk mengingat aku.
Lalu ayat lain mengatakan bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat aku, ya, mengingat aku, pasti hati kalian akan tenang. Selama kita tidak merasa tenang setelah sholat, maka kita tidak sujud. Sujud itu untuk menyungkurkan diri, membuang seluruh kotoran-kotoran al-alin dan kotoran-kotoran istikbar itu. Saya sering mengatakan gini, Bu, ini kepala kita ini rongga ini, kayak ember nih. Masya Allah, pikiran kotornya, yang ngomongin orang disimpan situ, kelemahan orang disimpan baik-baik, tapi kebaikan orang gak ada yang disimpan. Iya kan? Ini di sini kepala ini bahayanya tuh. Maka itu hati-hati, orang yang di kelas menengah, musuh yang paling berat itu bukan lagi nafsu Bapak Ibu, tapi akal pikiran ini. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah terganggu oleh nafsu, tapi hati-hati dengan akal. Akal itu bisa lebih dahsyat daya rusaknya, perusaknya ketimbang dengan nafsu. Nafsu kita tahu ini nafsu ini mendidih, kok darah saya ini marah ini, meledak-ledak. Ini salah saya, ngaku kan? Tapi kalau godaan itu dalam bentuk akal pikiran, aku benar kok. Jadi dia nggak mengaku salah. Akhirnya langgeng perbuatan buruk itu, kenapa? Karena mendapatkan pembenaran dari akal. Oh nggak apa-apa. Nah hati-hati. Orang yang memuja akalnya, dia bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akhirnya substansi ayat itu dibolak-balik. Perbuatan seperti ini itu lebih berbahaya daripada nafsu. Kalau nafsu sudah sadar, ya Allah, saya berzina, tahu. Ya. Tapi kalau akal pikiran itu, dia nggak ngaku salah. Ya. Nafsu itu bawaannya ke istikbar, akal kecerdasan itu bawaannya ke al-alin. Hati-hati di sini. Karena itu gunanya kita belajar tasawuf seperti ini, Ibu Bapak, adalah untuk menyadari bahwa yang perlu kita bersihkan dalam diri kita ini bukan hanya istikbar, tetapi juga adalah al-alin. Pada umumnya orang tidak bisa membersihkan al-alin pada dirinya. Orang gampang membersihkan istikbar, tapi al-alin memerlukan sabun khusus untuk mencucinya, kira-kira seperti itu. Ya. Berikut, Tuhan juga Maha Kasih ya. Jadi ilustrasinya, maka itu ada 3 agama di sini, Bapak. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Islam. Nabinya agama Yahudi siapa, Ibu, Bapak? Musa. Nabinya Nasrani? Isa. Nabinya Islam? Bagus. Nabi Musa alaihissalam, ciri khasnya itu adalah lebih banyak didominasi tangan kanan. Ini kan masih dalam kondisi tangan Tuhan ya kita bahas nih. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam lebih didominasi oleh tangan kiri, feminin. Nabi Muhammad SAW itu i'tidal. I'tidal itu artinya balancing. Balance artinya balance itu komposisi maskulin feminin, nurturing, struggling, jantan,
kelembutannya itu seimbang. Kenapa Musa disebutkan sebagai lebih cenderungnya ke tangan kanan? Kita lihat agama Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian, prakteknya kita lihat itu sangat hitam putih. Ya. Segala sesuatu itu haram kecuali yang dibenarkan, yang dibolehkan oleh Allah. Jadi ruang geraknya sedikit-sedikit haram. Nah itu Yahudi. Maka itu terlalu ketat. Ya. Itulah sebabnya kita lihat mukjizatnya Nabi Musa. Apa itu, Bu? Tongkat. Pokoknya mukjizatnya Nabi Musa itu kehebatan maskulin. Ada tongkat, apalagi? Ya. Iya, tongkatnya kayak remote control itu. Bukan dilempar, pencet, terbelah laut gitu ya. Nah, jadi tongkatnya itu kayak remote itu. Belah lautan gitu. Apalagi? Pokoknya ada ular kan? Nah, ular itu lambang kedikjayaan. Membunuh itu kan sihir. Ya. Masyarakatnya Nabi Musa itu memang masyarakat keras. Makanya itu mukjizatnya juga keras. Dan Tauratnya juga keras. Makanya itu nabinya juga tangan kanan. Tapi sebaliknya Nabi Isa alaihissalam, dia tanpa bapak. Kalau yatim masih punya bapak. Dia nggak pernah punya bapak. Ya single parent sejati ibunya itu. Sejak kecil dia menderita. Dia persoalannya kasih sayang. Maka itu dia perasa. Dan tidak pernah berperang Nabi Isa itu. Maka itu apa ya? Kelembutan. Bawaannya nanti kepada Nasrani, coba kasih. Tapi kalau Yahudi ya sampai sekarang kita lihat wataknya tuh, ngebom, hancurkan dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu yang tidalnya, balancingnya bagus sekali. Kombinasi komposisi antara Jalaliyah dan Jamaliyah itu simetris. Jadi itulah sebabnya disebut Qur'anon. Al-Quran itu artinya to synthesize ya, mensintesakan, menghimpun menghimpun antara kekuatan maskulinnya Musa dan kekuatan femininnya Isa. Al-Quran itu menghimpun kedua-duanya ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, makanya itu abadi, makanya itu agama Islam itu cocok untuk setiap dan segala zaman sampai akhir hayat dan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat percaya bahwa surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Itu Allah menggunakan huruf idza. Saya pernah jelaskan itu. Kalau idza itu pasti. Kalau law itu mustahil. Kalau in 50-50 kemungkinannya. Ya. Fi'il madhi bentuk apa? Fi'il madhi itu artinya past tense. Apa namanya itu ya? Past tense. Bentuk masa lampau digunakan untuk mengungkapkan masa akan datang. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, itu menunjukkan kepada kepastian akan terjadinya sesuatu itu. Idza jaa. Seperti yang lainnya, contohnya dalam Quran itu yaqtarabatis sa'ah, itu fi'il madhi yaqtaraba untuk menggambarkan kejadian hari kiamat. Hari kiamat sudah terjadi belum? Belum. Tapi kenapa menggunakan tenses past tense? Yaqtaraba. Mestinya yaqtaribus sa'ah. Tapi Allah menggunakan yaqtarabatis sa'ah. Jadi penggambaran masa akan datang dengan
menggunakan tenses past tense, masa lampau, itu memastikan peristiwa itu akan betul-betul terjadi, dan kalau kejadiannya itu amat dahsyat. Jadi itu ada dua. Apabila fi'il madi past tense digunakan menggambarkan masa akan datang, dua kemungkinan. Pasti peristiwa itu akan terjadi. Yang kedua, peristiwa yang terjadi itu sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu yang sangat indah. Iqtarabatis sa'ah, fi'il madi dipakai untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang tapi amat dahsyat. Dalam Quran, orang menggendong bayinya dilempar. Nafsi, individunya luar biasa. Bagaimana enggak individu? Gunung itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Masya Allah. Tapi bisa juga kebalikannya. Fi'il madi past tense itu digunakan menggambarkan masa akan datang, tapi luar biasa indahnya. Contohnya, idza jaa nasrullah. Setengah mati mengislamkan satu orang pada waktu Nabi. Satu orang saja susah. Ini tiba-tiba kita dijanjikan, kalian nanti akan melihat umat Islam atau orang-orang itu berduyun-duyun masuk Islam. Ya. Tidak lagi pakai masjid, karena masjid di Eropa atau di Amerika itu kan kecil-kecil ruko itu. Terpaksa pinjam aula. Black American itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, luar biasa. Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi jangan takut terhadap umat Islam akan habis, enggak bakalan. Ada janji Tuhan kok. Agama yang paling sesuai dengan akal, itulah agama yang akan bertahan. Dan agama yang tidak masuk akal akan tersimpan di museum. Benda-bendanya, peninggalannya, rumah-rumah ibadahnya hanya dipakai tempat untuk tempat kunjungan para wisatawan turis. Tapi kalau agama yang masuk akal, agama yang bisa dicerna oleh pikiran manusia modern, itu akan diperbutkan di akhir zaman. Nah, kita lihat kata Hillary Clinton, agama Islam itu adalah agama yang paling cepat, the fastest, paling cepat perkembangannya di dunia sekarang ini. Itu karena jaminan Tuhan. Nah, jadi itu dari segi kebahasaan. Nabi Musa, saya ulangi sekali lagi, Nabi Musa itu menekankan aspek jalaliyahnya Tuhan, tangan kanannya maskulin. Nabi Isa menekankan aspek femininnya Tuhan, jamaliyahnya Tuhan. Makanya itu agamanya kasih, lembut gitu kan. Tapi terlalu kasar juga nanti resistensinya dalam dunia kemanusiaan tinggi. Terlalu lembek juga resistensinya juga tinggi. Tapi proporsional itulah yang akan bertahan lama. Islam itu kombinasi antara Taurat dan Injil, antara Musa dan Isa, antara kualitas jamaliyah dan kualitas jalaliyah. Makanya itu disebut dengan Qur'anon. Quran itu artinya menghimpun, mensintesakan antara dua substansi tadi. Coba kita lihat dalam Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling standar, itu habis halamannya itu digunakan. Apa artinya Al-Quran? Justru tidak menekankan dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anun. Sesuatu yang dibaca, makanya itu disebut dengan Qur'anon. Ya. Tapi Qur'un, ya, Qur'anon, himpunan, kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, dengan demikian, pengertian Al-Quran itu, Bapak, Ibu, bisa berarti Quran adalah sesuatu yang dibaca, masdarnya Qur'anon, bahasa Arab itu ya, sesuatu yang dibaca. Tapi juga bisa berarti Qur'anon, sintesa antara berbagai sumber menjadi satu kesatuan, itu Qur'anon.
Ibu misalnya, ada iddahnya perempuan itu salasata quru, 3 kali masa. Ada yang mengatakan bersih, ada yang mengatakan kotor. Kotor artinya masa haid, ada yang mengatakan bersih, ya masa bersih itu. Nah itu namanya quru. Jadi menghimpun masa bersih dan masa kotor itu quru. Nah Qur'anun menghimpun kekuatan maskulin, feminin, jadilah sintesa di situ. Jadi Quran berarti al-jam', mensintesakan di situ. Al-Quran sebagai kitab sintesa artinya menghimpun anasir-anasir positif yang asli, yang original dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesatuan, maka itu disebut bahasa Arabnya Qur'anun. Jadi Quran bisa berarti sesuatu yang dibaca, bisa juga berarti himpunan dari berbagai unsur positif diramu menjadi satu kesatuan, bahasa Arabnya Qur'anun. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, itulah sambil jalan kita belajar dikit-dikit bahasa Arab kan Bapak. Nah, tidak sadar ternyata bisa, walaupun saya juga nggak terlalu pintar bahasa Arab, tapi dikit-dikit lah kita saling mengisi. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya ingin menyimpulkan 2 sikap ini harus dipelihara dalam diri kita. Jangan pernah mengambil tempat al-alin dan al-istikbar. Ya. Mohon maaf, tapi di sini saya tidak sebutkan sumbernya. Penampakan istikbar itu lebih sering kepada perempuan. Penampakan al-alin itu lebih sering kepada laki-laki. Ya, ini bias gender. Tapi kata laki-laki, the man atau ar-rijal, itu bukan merujuk kepada jenis kelamin biologis, tapi jenis kelamin budaya. Ada laki-laki secara biologis, tapi perempuan secara budaya. Demikian pula sebaliknya. Tapi apapun namanya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengkombinasikan antara Musa dan Isa. Himpunan antara Musa dan Isa itulah disebut dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah, kemuhammadan. Apa artinya Muhammad? Dari kata hamidah. Hamidah memuji. Muhammadun, ya terpuji. Hamidun, al-hamid. Nah, Pak Saiful Hamid. Al-Hamid itu maha terpuji nama Tuhan itu. Jadi seakar kata nanti dengan Muhammad. Ya, Muhammadiyah. Satu saat nanti kita akan bahas apa itu Muhammad. Jadi ada Muhammad as a person, pribadi. Ada juga Muhammad as a simbol ya. Jadi Nur Muhammad itu nanti panjang. Ada namanya Nur Muhammad, hampir sama dengan Nafasur Rahman. Ya. Ada lagi yang disebut nanti dengan Insan Kamil. Jadi ada 3 itu, Insan Kamil, Nur Muhammad, Nafasur Rahman. Itu ada kemiripannya tapi ada perbedaannya. Insya Allah itu nanti kita akan bahas pada malam Jumatan yang akan datang. Mohon kita saling mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya dapat berkah dan semoga insya Allah ke depan kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa malam ini malam Jumat, ya, kita mohon kepada Allah agar dibangunkan tengah malam nanti untuk mendekatkan diri terhadapnya, dan insya Allah kita saling mendoakan satu sama lain sekali lagi sebagai sahabat-sahabat spiritual satu sama lain. Dan jangan lupa kita juga mendoakan orang-orang yang pernah berjasa pada diri kita, termasuk guru kita. Ya, guru kita ya mungkin bukan saya di sini, saya adalah
hanya ya guru-guru besar kita lah di sini. Semoga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena posisinya guru itu bukan hanya guru, tapi itu bisa berfungsi semacam imam. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi Allah nanti memanggil hambanya masuk surga itu melalui imamnya, pimpinan kloternya. Siapa yang tidak punya jamaah berarti tersesat. Maka itu perlu ada community kita di situ, ada pemimpin spiritual. Kalau di dunia ini ada kepala RT, kepala RW, ada presidennya, maka secara spiritual itu harus ada pemimpinnya. Dulu Nabi, tapi Rasulullah sudah wafat, ada ahli waris spiritualnya Nabi, itu al-ulama. Ya, maka itu imam-imam kita, pemimpin-pemimpin umat kita, insya Allah semoga bisa membimbing kita, mendampingi kita nanti. Insya Allah dialah yang akan nunggu kita. Ayo itu umatku rela masuk surga belakangan. Oh sampai jamaah paling belakang. Oh itu juga jamaah saya itu juga. Setelah masuk semuanya baru dia belakangan. Itu sahabat spiritual. Bukan masuk duluan, nggak mau tahu siapa di belakang. Jadi imam itu di dunia dia yang paling depan, tapi imam itu nanti di akhirat itu paling belakang. Itu sahabat spiritualku, itu umatku, itu jamaatku. Masuk. Siapa lagi? Aku juga, oh enggak ada nomornya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pemandangan ini kita rasakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.